Mari kita berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin mendengar sabda-Mu, kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan, persiapkan hati kami, pikiran kami, untuk boleh tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini pun boleh menguatkan kami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ketika kami pulang dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan kembali untuk sama-sama menikmati ibadah pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sedang memasuki minggu-minggu masa-masa Prapaskah gitu ya. Masa-masa menjelang Jumat Agung dan juga Paskah. Dan tema-tema yang disiapkan di gereja ini pun diharapkan bisa kembali mengingatkan kita dan membawa kita untuk bisa kembali melihat anugerah dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita manusia yang berdosa. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, diambil dari dua bagian. Yang pertama kita akan baca dulu dari Yesaya 50 ayat yang ke-6, lalu kemudian akan dilanjutkan di Yesaya 52 ayat 14 sampai yang ke-15. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Yesaya 50 ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Selanjutnya kita akan melihat di ayat yang ke-5, pasal yang ke-52, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Selanjutnya kita akan membuka Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-26 dan 28 sampai 31. Matius 27 ayat yang ke-26. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalib. Lalu kemudian 28 sampai 31. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu lalu memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah darinya dan mengenakan lagi pakaian kepadanya. Serdadu-serdadu membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Alkitab begitu ya, kita melihat ketika manusia itu sudah jatuh dalam dosa, maka kita akan menemukan begitu banyak nubuatan-nubuatan tentang Mesias, Bapak Ibu sekalian. Misalnya saja dalam Kejadian 3:15, kita bisa melihat tentang penubuatan tentang Mesias. Kemudian nubuat itu pun terus berlanjut sampai ke masa nabi-nabi, termasuk di dalam Yesaya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat kembali di pasal 50 yang tadi sempat kita baca. Dan di sini bagian ini berbicara mengenai penderitaan dan penghukuman yang dialami oleh bangsa Israel. Selain itu juga di bagian ini kalau kita membaca secara keseluruhan, maka kita akan melihat ada topik yang dibahas, yaitu mengenai pengharapan akan pemulihan dan penyelamatan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, pada bagian ini juga kita melihat tadi gitu ya, bagaimana kita melihat bahwa Yesaya juga berbicara mengenai seorang nubuatan tentang seorang hamba, Bapak Ibu sekalian. Hamba yang digambarkan begitu menderita,
dan dia harus mengalami begitu banyak penderitaan di dalam hidupnya. Demikian pula di pasal 52 tadi kita bisa melihat berbicara lagi mengenai seorang hamba yang begitu menderita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kitab Yesaya, banyak beberapa komentari atau tafsiran termasuk di LAI, di Alkitab kita gitu ya, di bahasa Indonesia, itu membagi kitab ini menjadi 3 bagian gitu. Yang pertama kita bisa lihat dari pasal yang pertama sampai yang ke-39. Di sini mau ngomongin apa sih? Bagian sini ingin berbicara tentang nubuatan, itu tentang Yehuda dan Yerusalem. Jadi pada pasal ini itu berada di masa sebelum mereka berada di dalam pembuangan. Lalu kemudian kita bisa melihat di bagian yang kedua itu ditulis di dalam pasal 40 sampai yang ke-55. Lalu bagian ini mau ngomongin apa lagi begitu ya? Bagian ini berbicara mengenai keselamatan untuk bangsa-bangsa yang berada di dalam pembuangan. Jadi sangat jelas konteksnya mereka di dalam pembuangan. Dan yang ketiga, pasal 56 sampai yang ke-66, di sini berbicara mengenai penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya Bapak Ibu sekalian. Dan konteksnya di sini di dalam masa pembuangan dan nantinya di dalam pasca pembuangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para kaum Injili juga memisahkan kitab ini menjadi 3 bagian. Kenapa demikian? Karena memang mereka ini ingin menjelaskan kondisi atau keadaan yang memang berbeda Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita bisa melihat bahwa sekarang tentang nubuatan sang hamba ini terjadi ketika mereka sedang berada di dalam pembuangan. Dan dalam konteks historisnya Bapak Ibu sekalian, ada yang melihat bahwa bagian ini ditulis pada zaman Raja Yosia, yaitu di kerajaan Yehuda sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Dan pada saat itu memang umat Israel itu sedang mengalami masa-masa kegelapan dalam hal kerohanian dan moral mereka. Dan mereka menghadapi ancaman dari berbagai banyak bangsa termasuk bangsa Babel. Namun menariknya ya Bapak Ibu sekalian kalau kita membaca Alkitab, walaupun umat Tuhan, walaupun bangsa Israel itu bertindak menyakiti Tuhan gitu ya, mereka dihukum, mereka harus mengalami penderitaan karena dosa-dosa mereka. Tetapi Allah itu tetap setia kepada mereka dan terus berjanji untuk memulihkan mereka Bapak Ibu sekalian. Jadi ketidaktaatan bangsa Israel itulah yang kemudian Tuhan menghukum mereka. Dan di tengah kondisi seperti itulah muncul nubuatan tentang seorang hamba yang akan datang. Seorang hamba yang taat sama Tuhan. Sehingga nanti kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, ada kontras nih. Ada antara si hamba ini dengan bangsa Israel. Nah Bapak Ibu sekalian kita langsung masuk ke bagian tadi yang kita baca gitu ya dalam Yesaya pasal 50. Pertama-tama kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian kalau kita membaca secara keseluruhan dari pasal ini, maka kita akan menemukan beberapa hal. Yang pertama kita dapat melihat bagaimana Tuhan itu memberikan lidah seorang murid di dalam ayat yang keempat. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Lidah seorang murid. Lidah seorang murid di sini adalah seorang yang mau belajar dan seorang yang mau diajar. Oleh karena itu, si hamba ini punya keahlian. Tetapi kemudian kita coba perhatikan kalau kita baca lagi bagian ini secara keseluruhan. Kenapa memiliki lidah seorang murid? Nanti di akhir ayat yang keempat kita bisa menemukan nih jawabannya di sana. Di mana di sana dikatakan demikian. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku seperti seorang murid. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi ada yang melihat hamba ini memiliki lidah seorang murid karena ia juga mempunyai telinga seorang murid. Dan itu yang menjadi pengertian bagi kita bahwa untuk mempunyai lidah seorang murid maka harus juga mempunyai telinga seorang murid. Jadi hamba ini Bapak Ibu sekalian memiliki peran di mana dia akan memberitakan firman Tuhan dan melalui lidah seorang murid itu, maka perkataan atau firman itu akan menguatkan mereka yang letih dan lesu. Selain memberitakan firman Tuhan, hamba ini juga mau taat kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain gambaran seperti itu, dari bagian yang tadi kita baca, kita juga melihat bagaimana si hamba ini mengalami penderitaan yang begitu dahsyat dan begitu memalukan.
Tapi ia mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Dalam ayat 5 dikatakan di sana, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Sehingga ada yang menafsirkan bahwa membuka telinga sama dengan menunjukkan ketaatan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini dikontraskan dengan bangsa Israel. Sehingga dalam pasal 48 ayat yang ke-8 kita bisa melihat, engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, makin jelas kita bisa melihat bahwa telinga yang tidak terbuka berarti tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sedangkan si hamba ini telah membuka telinganya sehingga dia mau menunjukkan ketaatannya. Dan kemudian ketaatannya pun ditekankan kembali di dalam ayat 5b. Aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Sekali lagi, ini menggambarkan sebuah kontras yang sangat jelas antara si hamba ini dengan bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan yang dialami oleh hamba ini merupakan sesuatu yang sangat intens, yang sangat-sangat kuat. Selain penderitaan yang begitu kuat dan sangat intens, penderitaan itu juga sangat-sangat memalukan. Hal ini bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, digambarkan dengan apa? Pipi yang ditampar, janggut yang ditarik. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan suatu penghinaan yang luar biasa. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sang hamba ini bukan saja memberikan pelayanannya kepada mereka yang letih dan menderita, tetapi dia pun sendiri menjadi letih dan begitu menderita Bapak Ibu sekalian. Penderitaan yang makin jelas dicatat dalam pasal 52 ayat yang ke-14. Di mana penderitaan sang hamba itu sangat mengerikan sehingga buruk rupanya bukan seperti manusia lagi. Kita gak bisa membayangkan bagaimana ya muka udah gak seperti manusia lagi Bapak Ibu sekalian. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, penderitaan yang begitu luar biasanya Bapak Ibu sekalian sehingga tidak kelihatan lagi seperti manusia. Semua ini dilakukan bukan karena perbuatannya, bukan karena dia bersalah. Ia menderita atas tujuan dan maksud Allah bagi dirinya dan bagi manusia yang berdosa. Ia dihina, ia dipukul, ditikam, diremukkan, dan dianiaya oleh banyak orang. Semua penderitaan itu harus dia tanggung, dia pikul, adalah bukti ketaatannya kepada Allah. Namun dalam bagian ini kita juga bisa melihat Bapak Ibu sekalian, dan menunjukkan kepada kita bagaimana nanti melalui penderitaannya dia akan membuat bangsa-bangsa tercengang. Dan banyak bangsa-bangsa itu kemudian akan bertobat. Dan di sisi lain, melalui penderitaan ini, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nubuatan tentang hamba yang menderita ini sangat jelas digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, letak keagungan kasih Allah dengan mempertaruhkan putranya, Sang Bapa merencanakan penyelamatan bagi manusia yang berdosa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana proses yang harus dijalani oleh Yesus menuju salib. Dalam Injil Matius tadi yang kita baca, kita melihat bahwa Yesus itu tidak bersalah Bapak Ibu sekalian. Namun di hadapan Pilatus, orang banyak berteriak, ia harus disalibkan. Pilatus yang melihat kejadian ini Bapak Ibu sekalian, melihat kerusuhan yang terjadi pada saat itu, ia pun akhirnya apa? Menuruti kemauan orang banyak itu. Ia malah dengan lembut memprotes pilihan orang banyak itu, yang lebih memilih Barabas daripada Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Pilatus? Dia mencuci tangannya. Dengan mencuci tangan Bapak Ibu sekalian, menandakan bahwa dia tuh sorry ya, gua gak ikut dalam bagian ini. Gua gak ikut serta dalam keputusan ini untuk menyalibkan Yesus. Mencuci tangan secara simbolis adalah gerakan yang sangat menyedihkan dan sangat-sangat munafik. Dengan keputusan yang diambil Bapak Ibu sekalian, Pilatus membebaskan Barabas dan Yesus harus dihukum dan dicambuk.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi pada masa itu, sebelum seseorang dihukum mati, maka orang tersebut akan dipukuli habis-habisan dengan sebuah cambuk. Nah, pada masa itu terdapat tiga jenis cambukan yang ada pada waktu itu. Yang pertama itu disebut dengan fustigatio, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah bentuk hukuman cambuk yang boleh dikata mungkin gak terlalu berat ya. Jadi ini bagi mereka yang pelanggarannya tuh ringan lah, gak terlalu berat. Itu yang pertama, yaitu fustigatio. Lalu kemudian yang kedua, itu ada yang namanya itu flagellatio. Bukan gelato ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah flagellatio, yaitu hukuman yang sedang begitu ya, sangat berat. Dan yang ketiga adalah verbatio. Hukuman ini adalah hukum cambuk yang paling berat. Di mana korban dipukuli oleh serombongan prajurit dengan cambuk. Cambuk yang diberikan potongan-potongan tulang atau logam Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mungkin melihat film Passion of the Christ gitu ya, ya mungkin kurang lebih gambaran cambuknya seperti itu. Ada potongan-potongan tulang atau pakai logam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari Passion of the Christ, kita bisa menemukan ketika orang itu dicambuk beberapa kali Bapak Ibu sekalian, maka punggung orang itu atau bagian dari tubuh orang itu pasti akan terkoyak. Dan pukulan yang keras Bapak Ibu sekalian, itu bisa merobek juga organ bagian dalam dari seseorang. Jadi Bapak Ibu sekalian ada yang melihat gitu ya, bahwa hukuman cambuk yang diberikan kepada Yesus ini kemungkinan besar adalah verbatio. Sehingga dengan demikian dan tidak diragukan lagi, ini merupakan satu pengalaman yang begitu sangat-sangat mengerikan bagi Yesus. Dan cambukan terus itu berlanjut, enggak berhenti Bapak Ibu sekalian. Selama perjalanan Yesus menuju ke salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain cambuk, pakaian Yesus pun ditanggalkan oleh para pasukan dan mereka mengenakan jubah merah kepadanya. Matius memang enggak memberikan keterangan bagi kita ya, warna yang dipakaikan oleh para pasukan itu nantinya gitu. Tetapi dalam Injil Markus kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, di sana ada keterangan warna jubahnya yaitu ungu. Dan mereka kemudian mengenakan jubah itu kembali kepada Yesus dengan warna merah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada dua warna di sini. Jadi dua warna yang paling mahal. Jadi di sini mau memberikan kepada kita, ada penafsir yang melihat bahwa dua warna yang dikenakan kepada Yesus ini adalah dua warna yang mahal. Jadi dengan kata lain, warna itu adalah warna yang paling mewah pada waktu itu. Ada yang melihat bahwa warna yang pertama itu menandakan sebuah kerajaan dan warna yang kedua itu adalah otoritas. Sehingga ada kemungkinan pakaian yang dikenakan kepada Yesus itu adalah jubah perwira yang memang udah usang, Bapak Ibu sekalian. Dan para prajurit memang pada masa itu sering melakukan permainan ini dengan tahanan yang dihukum untuk apa? Untuk mereka menghabiskan waktu mereka, Bapak Ibu sekalian. Selain itu Bapak Ibu sekalian, siksaan yang Yesus lakukan, yang dialami oleh Yesus tidak hanya berhenti di sana. Kita tahu mereka pun membuat sebuah mahkota duri untuk dipakai oleh Yesus Bapak Ibu sekalian. Ada yang melihat bahwa mahkota duri itu terbuat dari semak duri yang disebutkan dalam Yesaya pasal 34 ayat yang ke-13. Atau pohon kurma yang memiliki duri itu hingga 12 inci panjangnya Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi kita tidak mungkin tahu secara persis karena semak duri kita tahu jenisnya begitu banyak ya Bapak Ibu sekalian. Jenisnya begitu banyak. Akan tetapi kemungkinan besar memang mahkota ini terbuat dari duri yang panjang-panjang Bapak Ibu sekalian. Mengapa demikian? Karena ada yang melihat ini dimaksudkan untuk melambangkan mahkota kerajaan dengan sinar yang terpancar dari para kepala kaisar. Seperti pada banyak koin pada abad pertama seperti itu. Sehingga mahkota duri itu merupakan sebuah ejekan yang diberikan kepada Yesus yang adalah raja orang Yahudi. Dan ini adalah sebuah ironi Bapak Ibu sekalian, bahwa faktanya memang Yesus adalah raja. Dan para prajurit biasanya berlutut memberi hormat kepada kaisar. Dan itu pun mereka lakukan kepada Yesus. Tetapi apa yang mereka lakukan kepada Yesus itu bukan suatu pujian, tapi adalah suatu penghinaan, suatu ejekan yang diberikan kepada Yesus. Mereka pun meludahi, memukuli Yesus dengan sedemikian rupa.
Ini mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh para pemimpin dalam Matius pasal 28 ayat 67 sampai yang ke-68. Dan ini juga mengingatkan kita kembali kepada Yesaya 50 ayat 6. Aku tidak menyembunyikan wajahku ketika aku dihina atau diludahi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Yesus itu sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Sang hamba itu datang untuk menderita dan diperlakukan dengan tidak seharusnya. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika dia dianiaya, disiksa dan lain sebagainya, dia rela menanggungnya. Karena apa? Karena itu adalah kehendak Allah Bapa bagi hidupnya. Dan untuk tujuan Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa melalui Yesus Kristus. Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Penyiksaan yang mereka lakukan begitu kejam dan sangat-sangat menyakitkan, sehingga dampaknya bisa bermacam-macam Bapak Ibu sekalian. Misalnya mungkin wajah Yesus menjadi bengkak, babak belur akibat tamparan, pukulan yang harus ia terima. Dan mereka mempermainkannya Bapak Ibu sekalian. Jadi penderitaan yang Yesus alami, siksaan yang harus Yesus alami, bukan hanya penderitaan fisik, tetapi juga secara psikis Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Yesus sebelum ia disalibkan merupakan suatu peristiwa yang sangat-sangat menyakitkan. Dan itu adalah satu pengalaman yang pastinya itu sangat-sangat mengerikan. Sehingga dari bagian ini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang bisa kita sama-sama renungkan, yang kita pelajari sebagai para pengikut Kristus. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, kita lihat dalam penyiksaan Yesus ini ada perendahan diri daripada sang hamba, yaitu Yesus Kristus. Dalam inkarnasinya Bapak Ibu sekalian, kerendahan hati Yesus sangat penting bagi rencana Allah Bapa. Ia rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus memberikan teladan kepada setiap kita bagaimana merendahkan diri di hadapan Allah Bapa. Dalam perendahan dirinya, Yesus mengikuti apa yang menjadi rencana Allah baginya dan bagi manusia yang berdosa. Yesus datang ke dunia ini mengalami penyiksaan yang luar biasa, mengalami penyiksaan yang begitu brutal dari orang-orang yang tidak suka dengan dia. Ketika Yesus disiksa, Yesus dihina, dia dimaki, ia tidak mengatakan apapun untuk membela dirinya. Bahkan Yesus sadar bahwa itu semua harus dia tanggung. Yesus telah menjadi teladan bagi setiap kita di dalam kerendahan dirinya bagi setiap kita. Bahkan dalam pelayanannya, Yesus rela membasuh kaki para murid. Yesus rela melepaskan hak istimewanya dan kemuliaannya supaya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai respon kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus, maka kita pun harus rela merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Di dalam mengikut Yesus, kita harus rela melepaskan segala hal dan menjadikan Yesus yang paling utama dan yang terutama dalam hidup kita. Pertanyaan yang mungkin bisa kita refleksikan, yang bisa kita renungkan bagi setiap kita adalah, apa yang udah aku kasih buat Yesus? Apa yang udah aku kasih buat Yesus? Yesus sudah rela datang, dia mati bagi kita, dia rela disiksa, dicambuk, mati, disalib bagi kita. Pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, apa yang kita bisa kasih buat Yesus? Apa yang bisa saya kasih buat Yesus? Apakah saya siap mengikuti Yesus sesuai dengan apa yang Yesus mau dari kehidupan aku? Karena kita percaya, Yesus punya misi yang ia mau kerjakan melalui kehidupan kita.
Untuk menjadi murid Kristus yang sejati, diperlukan perendahan diri, rela menanggalkan segala sesuatu yang kita miliki. Jika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan itulah yang akan meninggikan kita. Itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 14 ayat yang 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, murid yang sejati percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang dapat melepaskannya dari dosa. Murid sejati menyerahkan dirinya tanpa ragu dan tanpa keberatan kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan untuk mencapai semua itu dibutuhkan perendahan diri dan ketundukan kepada Allah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar seperti Yesus merendahkan dirinya bagi setiap kita manusia yang berdosa. Apa yang bisa kita kasih buat Yesus? Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian, dalam bagian ini kita bisa melihat adanya ketaatan dari Kristus. Sebuah ketaatan itu akan lahir kalau mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam natur manusianya, dia mau belajar taat, bahkan taat sampai mati. Dari sini kita dapat melihat Yesus yang adalah manusia yang sejati sama seperti kita, dia pun belajar untuk taat. Salah satu scenes atau adegan ketaatan Yesus mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita tahu bagaimana Yesus bergumul dengan sangat luar biasa di sana. Namun di sana kita melihat Yesus berdoa, dan dalam doanya kita melihat apa yang Yesus katakan di sana. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Jadi Yesus menempatkan kehendak Allah Bapa lebih utama dibandingkan kehendaknya. Dan salib adalah bukti terakhir ketaatan daripada Yesus. Dia taat sampai mati di salib. Apa yang dikasihi Tuhan? Melalui ketaatan Yesus, Yesus bisa dengan setia menjalani misi yang Tuhan percayakan kepadanya. Sebuah misi yang boleh dikata ya tidak gampang. Sebuah misi datang untuk menyelamatkan manusia dari keberdosaannya. Dan dari sini, kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, kita pun perlu belajar untuk taat seperti apa yang telah diteladankan Yesus bagi kita. Ketaatan kita ditunjukkan dengan siap melepaskan kepentingan kita, dan kita siap ikutin apa sih yang Tuhan mau dari hidup kita. Mengikuti setiap petunjuk dari Tuhan dalam hidup kita. Apapun pergumulan kita pun harus belajar untuk taat mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan di dalam ketaatan kita pun kita belajar untuk terus memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukan setiap kebenaran firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Inilah tanda murid yang sejati. Kebenaran nyata bagi dan di dalam diri kita melalui ketaatan dan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama David Livingstone. Beliau dilahirkan pada 19 Maret pada tahun 1813. Di Scotland, di sebuah kota di Skotlandia. Orang tuanya sangat memberikan pengaruh gitu ya terhadap si David Livingstone ini. Sebelum berumur 10 tahun, ia pernah menerima sebuah penghargaan, hadiah. Karena apa? Karena dia mampu membaca kitab Mazmur 119 itu secara keseluruhan. Dia menghafal kitab Mazmur itu, dan hanya terjadi 5 kesalahan yang terjadi pada waktu itu. Jadi dia dapat mendapatkan penghargaan itu. Dan pada usia yang sama, dia udah mulai bekerja di bagian pemintalan kain,
Dan gaji mingguan pertamanya Bapak Ibu sekalian, dia pakailah itu untuk membeli sebuah buku pelajaran. Ya, David Livingstone memang mungkin nggak sepandai anak-anak lainnya pada umumnya pada waktu itu. Tetapi dia adalah seorang anak yang begitu rajin dan sungguh-sungguh belajar Bapak Ibu sekalian daripada yang lainnya. Dia tekun, anak ini tekun Bapak Ibu sekalian. Lalu pada suatu hari David Livingstone berjumpa dengan seorang yang bernama Robert Moffat. Beliau adalah seorang misionaris yang melayani di Afrika. Yang kemudian ini pun membuat si David Livingstone itu terpanggil untuk melayani di Afrika. Kata-kata Robert Moffat yang selalu diingatnya gitu ya, yang terngiang-ngiang di dalam pikiran dari David Livingstone adalah, pada saat matahari pagi bersinar, saya melihat asap mengepul dan beratus-ratus desa, di mana belum pernah ada misionari yang datang memberitakan Injil ke sana. Lalu singkat cerita, kemudian hari David Livingstone ini menikah dengan putri dari si Robert Moffat ini. Mereka akhirnya berkomitmen untuk bersama-sama melayani di Afrika. Sebelum berangkat ke Afrika, David Livingstone mempersiapkan dirinya dengan begitu baik. Selama 7 tahun, dia belajar memprepare semuanya itu dengan baik, bukan hanya menjadi pendeta, tapi juga menjadi seorang dokter. Sesampainya di Afrika, Bapak Ibu sekalian, ternyata dia nggak cuman memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, melainkan dia juga mengobati orang yang sakit, memperjuangkan kebebasan dari para budak, serta melakukan penjelajahan ke berbagai pelosok di Afrika. Dia mempelajari begitu banyak hal Bapak Ibu sekalian, baik dari tanaman maupun hewan, dan dia juga menggambarkan peta Afrika atau daerah wilayah yang pernah ia datangi. Dan semua hasil penelitian itu ditulislah dalam sebuah jurnal dan dikirimnya ke Lembaga Geografi Kerajaan Inggris. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, David Livingstone dikenal tidak hanya sebagai misionari besar pada zaman itu, yang banyak membuka lahan baru di Afrika di mana belum pernah ada seorang pun yang memberitakan Injil di sana. Namun ia juga diakui sebagai orang yang belajar paling banyak tentang Afrika. Sebelum David Livingstone, belum ada orang yang demikian teliti mempelajari dan membuat catatan tentang Afrika. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena jasa-jasanya ini, maka Afrika dikenal oleh dunia. Dan mulai banyak lembaga misi kemudian mengirim para misionarinya ke Afrika. Orang Afrika begitu mencintainya, begitu mengasihinya, hingga saat ia meninggal di gubuknya di sebuah desa yang bernama Ilala. Mereka mengambil jantungnya dan menguburkannya di tanah Afrika, sementara jenazah dan tubuhnya digotong berjalan kaki selama 9 bulan sebelum mereka sampai ke pelabuhan dan mengirimkan dan memulangkannya ke Inggris. Jenazah tersebut disemayamkan di Westminster Abbey, London. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini ada satu doa yang sangat terkenal dari seorang David Livingstone, di mana dia pernah berkata demikian dalam doanya. Tuhan, utuslah aku kemana saja, hanya sertailah aku. Letakkan beban apa saja atasku, hanya topanglah aku. Putuskan ikatan apa saja daripadaku, kecuali ikatan yang mengikatku kepada pelayananmu dan kepada hatimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah David Livingstone ini kita bisa melihat dan belajar apa yang disebut dengan kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang harus dihadapi, kita tahu ladang pelayanan sebagai seorang misionari itu tidak mudah, tidak gampang. Tantangannya begitu luar biasa dan pasti pergumulannya sangat-sangat berat. Namun Bapak Ibu sekalian, dia mau taat.
dan dengan kerendahan hati mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya sampai akhir hidupnya. Dan kita bisa melihat di akhir hidupnya dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya, Bapak Ibu sekalian. David Livingstone mengikuti apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap muridnya. Dalam kerendahan dirinya, dalam ketaatannya. Bahkan Yesus rela mati bagi engkau dan saya, manusia yang berdosa. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu sekalian. Nantinya melalui apa yang Yesus kerjakan, maka Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama kepadanya, nama atas segala nama. Filipi 2 ayat yang ke-9. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kita boleh terus belajar untuk selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Apapun kondisi pergumulan dalam kehidupan kita, menjelang Jumat Agung dan Paskah ini, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih tinggal 2 minggu ke depan, kiranya kita boleh terus mempersiapkan diri kita. Kita telah melihat bagaimana perjalanan Yesus sampai sejauh ini, sampai dia disiksa. Minggu depan kita akan melihat bagaimana Yesus disalib. Semua dia lakukan bagi engkau dan saya. Dia kasih teladan itu bagi engkau dan saya. Dia kasih itu semua bagi engkau dan saya. Apa yang kita bisa kasih buat Tuhan? Kiranya sekali lagi menjelang momen Jumat Agung dan Paskah ini, kita boleh sama-sama kembali merefleksikan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan kita boleh kembali merenungkan, apa ya yang bisa aku kasih buat Tuhan ya? Hidup yang seperti apa ya yang Tuhan mau dari aku? Supaya disitulah aku belajar taat, aku belajar merendahkan diri, dan melalui hidupku Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami, Tuhan yang boleh menyertai kami ya Tuhan. Tuhan ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat dan rendah hati, mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami pun boleh terus mencari tahu apa yang sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan kami mau taat menjalani itu dan menjadi alat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.